jawaban adik-adik sekolah minggu, ayo apa? Iya benar, halo. Tapi kalau kakak bilang halo, jawabannya apa? Sekali lagi, apa jawabannya? Iya, kamu benar. Hai, kita mulai ya. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Kurang keras. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Iya, siapa yang tahu ini hari apa? Ayo, hari Minggu Kak Kristi. Oh iya, yang benar ini hari Minggu. Tapi kalau secara Kristen, secara gerejawi ini hari apa? Hari Minggu memang benar. Kecuali hari Minggu, siapa yang tahu ini hari apa? Iya, kamu tahu apa arti hari ini apa? Namanya tahu? Iya, betul. Hari ini adalah hari Pentakosta. Siapa yang tahu artinya? Ayo, hari Pentakosta itu apa? Ya kamu tahu artinya? Coba apa itu hari Pentakosta? Sekali lagi, kakak mau dengar. Oh iya benar. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu sekarang kita mau merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi hari ini. Kita bernyanyi hari ini ya. Ayo anak-anak sekolah minggu. 1, 2, ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Iya. Mari kita bersukaria, bersukaria. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi bahasa Simalungunnya. Sadarion ya. Siap-siap. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas subur, marmalas subur. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas subur. Sadarion, sadarion, hari Tuhan. Ya sekarang kita mau bernyanyi bila roh Allah ada di dalamku. Karena hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, maka mari kita undang Roh Kudus hadir, turun di dalam hati kita. Sekarang kita bernyanyi bila roh Allah ada di dalamku. Ayo teman-teman semua yuk. Iya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Tok tok tok. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Sekarang kita bukan menari tadi, sekarang kita mau bilang bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dat tertawa. Ha ha ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dat tertawa. Ha ha ha. Ku kan
kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ikuti Kakak Kristi ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang kami rasakan pada saat ini, sehingga kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang firman Tuhan buat kita di hari Pentakosta ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ayo, Kisah Para Rasul dari perjanjian Ayo, perjanjian apa? Perjanjian? Ya, benar. Perjanjian baru. Sekarang buka Bibelnya, buka Alkitabnya, sama-sama kita baca dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Ya, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang. Hai, halo, hai. Ya, anak-anak sekolah minggu, Kakak Kristi mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang sedang bersuka cita hari ini? Tunjuk tangan. Ya, kenapa kamu bersuka cita? Ya, bagus. Kak Kristi juga sekarang sedang bersuka cita. Karena saat ini kita bisa merayakan hari Pentakosta. Kita sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan di hari Pentakosta. Siapa yang tahu apa itu artinya hari Pentakosta? Ayo, siapa? Kamu? Iya, betul. Apa tuh? Yakin? Ayo, apa itu hari Pentakosta? Good. Iya, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, di mana peristiwa ini terjadi setelah
50 hari setelah kebangkitan Yesus ataupun yang disebut sebagai hari Paskah. Bagus, wah pintar-pintar sekali ya anak-anak sekolah minggu ini semua. Oke, sekarang kita mau ceritakan tentang nats khotbah kita hari ini. Dikatakan di sana tadi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Banyak sekali orang percaya berkumpul di suatu tempat. Di manakah tempatnya itu? Itu namanya, tempatnya adalah Yerusalem. Jadi pada saat itu banyak sekali berkumpul orang-orang percaya di Yerusalem. Dan ketika mereka berkumpul tadi di Yerusalem tadi, apa katanya ayat kedua? Ayo, sama-sama dulu kita baca yuk. Ayo, adik-adik sekolah minggu, bantu Kak Kristi dulu bacakan ayat yang kedua. 1, 2, 3, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Katanya ada tiupan angin keras. Hush. Demikian suaranya kira-kira ya. Iya, siapa yang pernah mendengar suara angin? Iya, tentu kita semua. Iya kan? Tentu angin ini suaranya seperti ini. Hush. Ayo, sama-sama dulu praktekkan. Gimana kira-kira suara angin ini? 1, 2, 3, yuk. Hush. Iya, kurang semangat sekali lagi. Hush. Iya. Iya, demikian suara angin itu. Dan mereka terkejut. Suara apakah itu? Ternyata mereka melihat keluar, ternyata suara itu tidak bisa mereka lihat. Tapi mereka bisa rasakan. Itulah angin. Seperti kalau kita memakai kipas angin ya. Angin itu kan kita tidak bisa lihat ya. Tapi kita bisa rasakan rasa dingin, rasa segar kalau kita pakai kipas angin ya. Apalagi ketika kita keluar rumah, ketika panas hari, ada sinar matahari, kita keringatan, kita kepanasan. Tapi ketika ada angin berhembus, whoosh, aduh segar sekali ya. Iya. Demikianlah angin, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan kesegarannya. Demikianlah Roh Kudus. Katanya tadi hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Di mana ketika Yesus naik ke surga, apa katanya? Dia memberikan teman buat kita. Buat adik-adik sekolah minggu. Siapakah teman kita itu? Yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Bagus. Wah, pintar-pintar sekali ya anak-anak sekolah minggu ini. Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri Kak Kristi dan juga ada di dalam diri adik-adik sekolah minggu semuanya. Ya, kakak mau praktekkan dulu. Karena ini adalah hari turunnya Roh Kudus, kita mau belajar dulu tentang Roh Kudus. Kakak punya teman. Ayo, nama teman kakak ini adalah Tukiem. Siapa namanya? Iya, Tukiem. Jadi Roh Kudus itu ibaratkan seperti ini. Ketika di dalam Tukiem ini tidak ada Roh Kudus, maka dia bisa marah. Dia bisa gigit Kak Kristi. Aduh, sakit. Dia bisa joget-joget gak menentu, dia bisa marah. Dia bisa berantem, aduh, sakit. Dia bisa berantem kayak gitu ya. Dia melakukan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Roh Kudus tidak ada di dalamnya. Roh Kudus ataupun dia tidak mau Roh Kudus yang ada di dalamnya itu tidak bekerja, ya. Tapi coba
Roh Kudus itu kan suci. Holy Spirit katanya ya kan. Suci ibaratnya seperti ini, putih, warna putih, bersih, suci, itulah Roh Kudus. Ibaratnya Roh Kudus ini adalah ini ya, ibaratnya dia warna putih. Tadi si Tukium itu karena tidak bekerja Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia bisa marah. Dia gigit Kak Kristi. Dia kerjanya berantem terus, melawan orang tua. Tapi ketika Roh Kudus hadir di dalam dirinya, ketika dia mau hidup di dalam Roh Kudus, maka dia bisa menjadi anak yang baik. Tadi ini Roh Kudus, ya. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Si Tukium tadi dia mau hidup di dalam Roh Kudus, maka dia bisa menjadi anak yang baik. Halo, namaku Tukium. Wah, dia katanya anak yang baik. Aku gak mau berantem loh. Iya kan Kak Kristi? Iya, dia gak mau berantem. Aku ini anak baik, gak mau melawan orang tua. Aku rajin sekolah minggu. Aku rajin ke gereja. Halo, siapa yang mau seperti itu Kim? Dia rajin sekolah minggu, dia gak berantem, dia mau mematuhi orang tua. Oke tuh Kim, sekarang kamu pulang dulu ya. Oke deh, aku pulang dulu. Dadah. Aku datang lagi. Udahlah, pulanglah dulu tuh Kim. Kak Kristi mau lanjutkan bercerita tentang Roh Kudus. Oke deh, dadah. Aku datang lagi. Udahlah, pulanglah ya, pulang. Oke, dadah. Iya, sekarang si Tukiumnya kita pulangkan dulu ya. Kita sekarang mau belajar tentang Roh Kudus. Demikian Roh Kudus. Kalau kita mau hidup di dalam Roh Kudus, kalau kita mau menggerakkan Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita harus bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, maka kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan ingat, pekerjaan Roh Kudus itu dapat dilihat dari buah-buah roh. Ayo, siapa yang tahu buah-buah roh itu tertulis di dalam mana? Yuk, di dalam mana? Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Apa dia? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ya, sekarang PR-nya tuliskan dulu di rumah ya. Apa itu buah-buah roh? Harus dihafal juga ya. Iya. Jadi, pekerjaan Roh Kudus bisa dilihat dari buah-buah roh. Kita harus hidup di dalam kasih, harus baik, jangan berantem. Kalau disuruh mama papanya bekerja, si Anu, Butet, Uco, cuci dulu piring itu. Siap bos, saya siap laksanakan. Itulah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Roh Kudus. Oke? Iya, jadi siapa sekarang yang mau rajin mengerjakan apa yang disuruh orang tuanya? Jadi kalau disuruh orang tuanya, akunya terus, kakak nggak pernah, abang nggak pernah. Jangan seperti itu, tapi harus selalu siap katakan, ya siap, aku akan laksanakan. Siap bos. Ya, karena kita adalah Laskar Kristus. Ayo coba dulu sekali. Laskar Kristus. Siap. Ya harus seperti itu, harus selalu katakan siap ketika kita disuruh oleh orang tua kita. Baru kemudian tahu nggak? Roh Kudus ini tadi dikatakan dalam ayat ketiga ya. Dikatakan ketika mereka tadi mendengar suara angin keras, lalu apa di dalam ayat 3? Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Siapa yang tahu di sini?
Apa fungsinya api? Siapa yang pernah melihat api? Api ketika kebakaran. Api ketika kita masak ikan di kompor, ketika kita masak sayur. Kan begitu. Api ini fungsinya adalah untuk menerangi, untuk memurnikan, untuk menghangatkan. Kalau bahasa Simalungunnya mendadang ya. Mendadang ada api di depan. Lalu ketika kedinginan kita mendadang ya. Jadi Roh Kudus juga berperan sebagai penerang. Dia menerangi hati kita, memurnikan hati kita, supaya kita bisa tetap melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu Roh Kudus ini juga berperan sebagai penghibur. Ya, turunnya Roh Kudus tadi ya. Roh Kudus sudah hadir di dalam hati kita, maka kita harus mengaktifkan Roh Kudus itu. Karena apa? Roh Kudus itu sebagai penghibur. Ketika adik-adik sekolah minggu sedih, pensilku hilang, aku dipukul kakak, aku dihina teman, uangku hilang, gak bisa aku jajan. Fungsi Roh Kudus itu adalah tenang. Dia menghibur kita ketika sedih. Jangan sedih. Nanti pasti ada lagi. Nanti pasti mama papamu akan berikan uang samamu. Sehingga kau bisa jajan, bisa beli pensil, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu anak-anak Tuhan, mari kita jadi seorang anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam roh. Karena apa? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, maka kita juga harus menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Oke? Shalom. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati kami, yang menopang, menghibur, dan menuntun kami untuk melakukan segala perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk memestakan, memperingati hari turunnya Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Buat segala dosa-dosa kami Tuhan, kiranya Engkau hapuskan itu, supaya kami anak-anak Tuhan dapat menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sekarang kita menutup kebaktian kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu hingga pada saat ini. Kami telah selesai berkebaktian sekolah minggu dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Buat persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buat aktivitas kami pada satu hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus